Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang larangan riba dan batil secara singkat, jelas, dan mudah dipahami. Yuk kita simak. Artinya tambahan yang diambil tanpa usaha yang benar, terutama dalam utang atau jual beli. Contohnya begini, pinjam 1 juta, tapi harus mengembaliin 1,5 juta. Hanya karena lewat waktu, nah itu riba dan sifatnya menindas serta merugikan. Ada 4 jenis riba yang perlu kita tahu. Pertama, riba fadl. Riba ini terjadi ketika kita menukar barang sejenis yang termasuk barang ribawi, tetapi jumlah atau kualitasnya tidak sama, sehingga ada tambahan pada salah satu pihak. Kedua, riba nasi'ah. Riba ini muncul karena penundaan waktu dalam transaksi, yaitu ketika penyerahan atau pembayaran ditunda, sehingga menimbulkan tambahan. Ketiga, riba qard. Riba ini adalah riba yang timbul dari pinjaman, yaitu ketika pemberi pinjaman mensyaratkan pengembalian lebih dari jumlah pokok sebagai keuntungan. Terakhir ada riba jahiliyah. Riba ini adalah riba yang terjadi pada masa jahiliyah, yaitu ketika hutang jatuh tempo dan peminjam tidak mampu membayar. Lalu pemberi hutang menambah waktu dengan syarat ada tambahan pembayaran. Intinya, semua tambahan yang merugikan orang lain itu adalah riba. Allah sangat tegas melarang perbuatan riba. Karena dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 menerangkan bahwa riba adalah perbuatan yang menyerupai orang kerasukan setan. Dan juga Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa perbuatan riba memiliki 73 pintu dosa. Makanya dari itu, Islam sangat melarang keras perbuatan riba. Batil berarti mendapatkan harta dengan cara yang tidak benar. Misalnya mengambil hak orang lain, memanipulasi, dan menipu dalam transaksi. Jadi perilaku batil itu ada banyak guys, seperti judi, korupsi, akal-akalan, meringankan timbangan, terus ada memalsukan harga, dan yang terakhir itu mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya. Syaratnya perilaku ini merugikan, yang pastinya itu tidak jujur guys. Jadi gini teman-teman, bedanya antara riba dan batil. Riba itu penambahan zalim dalam bertransaksi, sedangkan batil itu mengambil harta dengan cara yang tidak benar. Jadi dampaknya adalah yang pertama yaitu merusak keadilan, yang kedua merugikan orang lain, dan yang ketiga menghilangkan keberkahan apabila perilaku tersebut masih dilakukan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melarang keras akan dua perbuatan ini. 6 cara menghindarinya. Pertama, gunakan akad yang halal. 2. Catat utang dengan jelas. Ketiga, jujur dalam harga dan timbangan. Keempat, hindari pinjaman berbunga. Kelima, pilih lembaga keuangan syariah. Dan keenam, biasakan transaksi yang transparan.